Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Haikal. NR15 2015 130. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya ya untuk pertemuan ketiga, berarti pertemuan ketiga. Di sini ada beberapa poin-poin yang harus digunakan. Itu adalah pengaturan vegetation studio, membuat biome, membuat vegetasi area masking, lalu biomasking, lalu mengimplementasikan Emperor Skywater, membuat player dan movement player, membuat kreasi game. Di sini pertama-tama sebelumnya saya ini membuat terrain baru menggunakan gaya, mencoba menggunakan gaya. Di sini saya sudah berhasil menggunakan gayanya, tapi kita coba masuk ke vegetasinya aja ya. Untuk vegetasinya sendiri ya, ini ntar kita di sini ya. Nah, untuk vegetasinya sendiri, saya cara ininya udah ada di tutorialnya. Di sini saya vegetasinya menggunakan beberapa. Itu ada 2 buah batu, 2 buah pohon dan 1 buah grass. Jadi sebenarnya untuk penggunaan vegetasi Studio Pro ini kita hanya drag and drop dari dari aset yang kita punya. Karena di sini saya pakai gaya, jadi saya gayanya tinggal drag and drop aja dari si ininya ya. Lalu setelah itu kalau nggak salah saya untuk gaya ini di Procedural World, gaya Pro, Asset, Prefab, terus di sini maunya apa? Misalkan saya di sini ada grass gitu ya. Nah, kita coba tambahin lagi kali ya. Atau flower gitu. Misalkan flower. Nah, ini ada beberapa flowernya. Di sini saya coba pakai yang ini. Kita tinggal drag and drop ke plant. Nah, mungkin sudah terlihat ya. Nah, ini plantnya itu yang warna putih pucat gini ya. Untuk pengaturannya, di sini ada beberapa yang bisa kita atur. Sebenarnya banyak ya. Pertama ada sample distance. Ini tuh buat mengatur banyaknya dari si flower ini. Tapi di sekitar flowernya juga gitu. Jadi kalau semakin gede angkanya, semakin jarang si flowernya gitu atau si tanamannya. Lalu untuk density ini menjarangkan saja sebenarnya. Jadi misalkan distance itu kan dari satu plan ke plan. Kalau density ini lebih ke si spawnnya tuh banyak atau tidak gitu. Di sini kita coba tadi sampelnya segini, density-nya kita gedein aja ya, seperti ini. Lalu setelah itu kalau misalkan kita sudah mengatur ininya, kita juga bisa bisa mengatur randomize posisinya. Lalu bisa di rotate juga, lalu juga bisa scale-nya juga tanaman ya, kita bisa set dari minimum dan maksimalnya. Misalkan di sini kita ganti 2. Oh, ini yang batu ya tuh. Jadi batunya ada yang gede, ada yang kecil. Seperti itu. Coba klik lagi. Lalu di sini kita bisa atur lagi height-nya, min max-nya juga diatur. Jadi banyak sekali yang bisa kita coba di sini. Oke, lalu setelah itu kita juga, salah, bentar. Mana player? Nah, oke. Setelah Vegetation Pro juga ini kita bisa bikin Vegetation Mask ya. Untuk salah satu contohnya ini Vegetation Mask ini jadi kita bisa membuat area ya atau maski dari vegetasinya ini. Jadi kita mau diapain gitu di area ini? Mau ditiadakan vegetasi atau misalkan diadakan vegetasi sesuai dari area dari masking vegetation ini gitu. Salah satu contohnya adalah
dari jalan yang saya buat ini. Kalau misalkan teman-teman lihat ya, sangat berbeda antara area dari sekitar village ini dengan si jalannya. Kalau kita lihat dari si areanya ini, lingkungannya ini lebih banyak vegetasinya gitu ya. Maksudnya kayak ada bunga, ada pohon, ada batu gitu. Nah, kalau misalnya di jalan tidak ada karena sini sudah memakai vegetation mask gitu. Yang dimana ini tuh biar tidak ada apa namanya? Biar tidak ada vegetasinya seperti itu. Untuk ini untuk ini ya, masalah biomnya. Di sini layernya juga saya udah ada ground. Ada vegetation package-nya, nanti editnya bisa diedit seperti itu ya. Lalu sudah seperti itu, paling langsung ke Enviro Sky aja. Karena di sini saya pakai gaya untuk Enviro Sky-nya ini saya tinggal memilih manager. Lumayan lama ya. Nah, di extensionnya ada Hendrik, lalu Enviro Sky Meter, tinggal ditambahin aja add Enviro Sky Standard. Nanti dia muncul di hierarkinya. Untuk pengaturannya, pertama-tama adalah pengaturan dari player dan kamera setupnya. Di sini playernya saya sudah ada di gaya player, yang dimana untuk main kameranya itu saya simpan di atau jadi child dari si playernya agar nanti si kameranya ini bisa ngikutin dari si playernya. Jadi tinggal drag and drop aja. Lalu setelah itu untuk water controlnya saya coba menggunakan preset yang Cloudy 4 gitu ya. Sebenarnya banyak di sini. Kita bisa cloud 1, heavy rain, snow, foggy, cloud snow, dan banyak lagi ya. Sini saya ingin mungkin kita coba ganti ke yang cloudy ini aja. Nah, bagus ya. Kalau kita sudah pakai Enviro Sky, biasanya nanti itu bukan directional lighting ya. Nah, directional lighting ini tuh nanti mati gitu sama si ininya, PW wind zone-nya ya. Lalu di Enviro Sky Standard juga kita bisa mengatur, coba gitu ya. Kita coba misalkan mengatur dari posisi jamnya. Di sini juga kita bisa atur dari apa namanya? Beberapa waktunya, misalkan dari detiknya kita bisa ubah, menitnya bisa berubah ini ya. Kalau menit lebih kelihatan ya daripada ke jam. Kita juga bisa maksudnya detik. Nah, kalau jam sangat kelihatan perubahannya itu dari subuh ke pagi, ke siang, sore, dan malam lagi. Bisa kelihatan. Ya, kita juga bisa atur ininya, years sama day-nya, berapa hari di tahunnya. Lalu kita bisa set season juga, bisa spring, bisa winter, summer, autumn, dan lain-lain gitu. Tapi karena sebenarnya ini tuh ngikutin mungkin dari ininya ya, dari time-nya juga. Seperti itu. Untuk Enviro Sky sih seperti itu ya. Coba kita lihat apa lagi nih. Patternnya udah ya tadi ya. Membuat player dan movement player. Nah, oke. Di sini tuh saya membuat sebuah player namanya Daddy ya. Si Daddy ini saya sudah pakaikan sebuah model. Jadi sebenarnya si player ini tuh asalnya dia tuh capsule. Cuma di sini mass renderernya saya uncheck biar apa namanya? Ya biar nggak kelihatan aja. Lalu saya di sini pakai apa namanya? Model. Saya udah download modelnya, ininya asetnya. Namanya Skanta ya. Nah, saya pakai di
orang ini. Saya juga nyobain untuk animasi idolnya ya, cuma animasi idol aja tapi belum ke yang lain. Untuk dari si playernya ini dia memiliki karakter controller di dalamnya yang nantinya akan dipakai pada scriptnya. Untuk scriptnya sendiri, saya sudah drag and drop. Nama scriptnya adalah pergerakan player, yang dimana yang ditampilkan itu adalah posisi X, Y, X, Z, lalu ada gravitasinya, lalu juga ada ground check, ground distance, ground mask, dan is grounded. Nah, untuk X, Z ini tentu saja posisi atau mungkin dari ininya ya, dari si orangnya gitu. Kita coba run aja kali ya. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, ketika maju ini si Z-nya bertambah, lalu ketika kanan ini X-nya yang bertambah. Jadi XZ ini lebih ke mungkin perubahan kecepatan kali ya, perubahan posisi sebenarnya, posisi dari si playernya. Kalau gravitasi ini tuh peruntuk kalau misalkan si playernya ini berada di langit ya. Kalau misalkan kita lihat sekarang ya, saya ini playernya itu tidak berada di tanah. Sekarang kita mungkin coba playernya kita taruh di atas kali ya. Gini. Nah, kalau misalkan tidak ada gravitasi, ini nanti dia akan ada di langit gitu ya. Kita copy dulu aja gravitasi. Kita coba ya. Coba kita run. Nah, ini tuh keadaan ketika gravitasinya 0. Jadi dia tuh apa namanya, tidak ada kekuatan gravitasi yang akhirnya si objeknya itu melayang gitu. Nanti kalaupun misalkan kita ada satu animasi jam gitu ya, atau apa namanya, jam tuh ya jam lah ya. Nah nanti tuh dia nggak akan bisa balik lagi ke bawah kecuali ada gravitasi, makanya ada angka gravitasinya. Kenapa minus? Karena biar nanti tentu aja ke bawah gitu si ininya. Kalau misalkan plus nanti dia malah ke atas gitu ya, malah di angkasa. Nah, kalau ground checknya ini adalah mengambil dari ground transform. Nah, ground transform ini adalah game objek yang dimana diletakkan pada paling bawah si objeknya. Aduh, mana? Nah, diletakkan paling bawah yang dimana nanti itu si game objek ini tuh akan apa namanya? Kita mungkin lihat di scriptnya ya. Nah, di sini. Jadi si ground check ini nanti fungsinya adalah ngecek apakah nanti sebagai apa namanya ya, si game objeknya itu nanti dia itu membantu untuk ngecek dia itu sedang ada di dekat si ini enggak, dekat si groundnya enggak gitu. Misalnya kita contoh di sini ya, ini kecepatan dari ininya ya, kecepatan dari playernya, exit ini untuk yang kayak maju kanan kiri mundurnya, gravitasi, lalu ada ground check, ground distance, distance tuh jadi antara ground check sama ground mass gitu ya. Jadi posisi dari ground check sama ground mass gitu. Ground distance-nya harus 0,4 F. F ini adalah float. Lalu ada boolean is grounded. Jadi keadaannya mungkin biar gampang dia itu lagi di tanah ya atau enggak gitu aja. Vektor 3 velocity ini vektor 3-nya tuh kayak siapa tuh dimensi ya. Ada x, y, z ya, atas, ke kiri, ke depan, namanya velocity. Lalu referensinya kita pakai karakter controller, dynamic controller. Controller ini tuh ngambil get component karakter controller yang ada tentunya nanti ada di player ini ya. Nah, ini nih karakter controller. Ini umum, berarti jadi semua karakter gitu. Lalu ini ada void start, void update. Start ini digunakan saat ketika apa namanya? Si ininya, si gamenya dimulai. Jadi
hanya dieksekusi sekali saja. Nah, kalau update ini dia akan berulang kali gitu. Di sini ada bergerak dan gravity. Tadi bergerak, saya tuh ada ada juga gravity. Untuk bergeraknya ini kita pakai public vote yang XZ itu. Yang dimana X sama Z ini adalah inputan yang dimana dia itu dari get axis dari horizontal dan vertikal. Horizontal dan vertikalnya ini sebenarnya untuk apa namanya movementnya itu bisa diatur ya dari controllernya juga. Tapi di sini karena base dari si Unity-nya pakai WASD maka pakai WASD. Lalu vektor 3 membuat namanya vektor 3 yang namanya gerakan di mana transform dot right ya dikali x ditambah transform dot forward dikali z. Lalu nanti si controller yang udah kita ini karakter controller ini nanti ada function adalah move yang dimana gerakan setiap gerakan ini gerakan ini dikali kecepatan ini 7f dikali sama waktu dot delta time gitu, nanti dia bergerak. Untuk gravity-nya tadi ya is grounded, kita cek dulu dia tuh keadaannya gimana nih is grounded, yaitu dari fisiknya dot check sapphire. Yang di chatnya itu ada parameternya ada 3, yaitu ground check posisi, jadi dicek dulu posisi dari si paling kakinya, dengan lalu dicek juga distance dari si kaki ke ground mass. Jadi ground mass ini si ini ya biomnya tuh ya, atau tempat itunya gitu. Lalu dicek apakah si ground ini true, dan juga si velocity.y, velocity ini y itu berarti ke ini ya atas bawah ya, kurang dari sama dengan 0, kurang 0. Kalau iya kalau misalkan iya atau misalkan tidak ya, ataupun iya gitu ya, makanya velocity.y sama dengan min 2f. Jadi dia makin berkurang gitu, si velocity y-nya. Jadi kayak maksudnya mungkin ini sebenarnya maksudnya 0 ya, ini 0 dan juga velocity kurang dari 0. Jadi dia tuh kalau tidak maka misalkan dikurangin biar nanti dia jatuh. Velocity.y tambahin gravitasi dikali time delta time. Control move, ini move ada move lagi, velocity dikali time dot delta time. Seperti itu untuk gravitasi. Yang hasilnya seperti ini. Kita tadi udah coba gravitasinya ini ya. Coba misalkan ground distance-nya misalkan 10 ya. Ini dari atas ya. Tada. Bisa ya. Tapi turunnya lama ya. Coba misalkan 0,4. Oh, jadi kalau ground distance-nya 10 atau jatuhnya tuh lebih lama daripada ini ya, daripada 0,4. Coba misalkan kita ini ground ini sebenarnya layer dari ini ya, layer ini yang sudah diatur. Misalkan di sini 50. Apakah makin lama? Oh iya, tuh makin lama ya. Nah, ini saya udah ada nyobain animasi idle jadi bergerak. Tapi untuk layernya belum sama jamnya. Jadi, nantikan saja di pertemuan minggu depan. Paling seperti itu untuk poin-poinnya. Kalau kita lihat lagi, sudah. Oke, baik, saya cukupkan saja hasil dari praktikum pemrograman game pertemuan 3. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.